Selamat datang di channel YouTube Belajar Bahasa Korea bersama Hamzah Almahira. Dalam sesi pembelajaran bahasa Korea kali ini, kita akan belajar tentang partikel subjek. Partikel subjek merupakan suatu ciri khas dalam bahasa Korea yang di bahasa Indonesia tidak ada. Partikel subjek terdiri dari partikel i dan ge. Partikel i dan ge digunakan sesuai dengan nomina akhir dari suatu kata tersebut. Contohnya adalah i. I digunakan jika nomina terakhir adalah konsonan. Contohnya adalah dalam kata dasar atau kata benda angyong yang artinya kacamata, karena akhirannya dia konsonan iyang, maka ditambahi i. Jadi angyongi. Artinya subjeknya adalah kacamata. Kacamata sebagai subjek. Kemudian ke partikel ke digunakan jika nomornya terakhir adalah vokal. Contohnya adalah aboji. Aboji artinya ayah, karena akhirannya dia vokal i, maka ditambahi ke. Jadi aboji ke. Artinya ayah di sini sebagai subjeknya. Contoh kalimatnya adalah caga 좋습니다. Artinya mobil bagus. Ca itu artinya mobil, karena dia akhirannya vokal a, maka ditambahi partikel ke. Jadi caga 좋습니다 artinya bagus. Kemudian aboji. Aboji가 갔습니다 artinya ayah pergi. Aboji itu artinya ayah, karena dia akhirannya vokal, maka ditambahi partikel ke. Abojiga. Gassimida artinya pergi. Kemudian angyong itu artinya kacamata. Karena angyong itu akhiran katanya iyeng atau konsonan iyeng, maka ditambahi partikel i. Jadi angyongi. Kacamata di sini sebagai subjeknya. Itsumida artinya ada. Kemudian osi opsumida artinya pakaian tidak ada. Ot itu artinya pakaian, karena akhirannya adalah siot atau konsonan, maka harus ditambahi vokal partikel i. Jadi osi. Opsumida artinya tidak ada. Partikel objek. Dalam bahasa Korea juga ada dikenal istilah partikel objek. Partikel objek dalam bahasa Korea terdiri dari el dan rel. El dan rel digunakan berdasarkan aturan jika el digunakan jika nomina terakhir adalah konsonan. Contohnya adalah mul yang artinya air, karena kata benda ini akhirannya real atau konsonan real, maka ditambahi el jadi mural. Air di sini sebagai objeknya. Kemudian rel. Rel digunakan jika nomina terakhir adalah vokal. Contohnya adalah uyu yang artinya susu. Uyu karena akhirannya vokal yu, maka ditambah rel jadi uyurel. Uyurel di sini susunya sebagai objek. Contoh kalimatnya adalah 한국어를 공부합니다. Artinya belajar bahasa Korea. 한국어 artinya bahasa Korea. Karena akhirannya o itu vokal, maka ditambahi partikel objek yang real. Objek rel. Jadi 한국어를 공부합니다 artinya belajar. Kemudian 음식을 팝니다 artinya menjual makanan. Amsik itu artinya makanan, karena dia akhirannya konsonan gio, maka ditambahi partikel objek yang ini, el. Amsikel. Pamnida artinya menjual. Kemudian kicaral tamnida artinya naik kereta.
Kica itu artinya kereta karena akhirannya vokal A, maka ditambahi partikel objek yang rel, jadi kicarel. Tamlida artinya naik. Tamlida sebagai kata kerja atau predikatnya, kicarel sebagai objeknya. Partikel dasar terakhir adalah partikel topik. Partikel topik bisa difungsikan sebagai partikel subjek. Kadang membingungkan bagi para pemula membedakan partikel topik sama subjek, tapi anggap saja ini sebagai pengganti partikel subjek juga bisa. Partikel topik terdiri dari partikel en dan nen. Ini merupakan ciri khas dalam bahasa Korea yang ada partikel topiknya. En dalam tata bahasa digunakan jika nomina terakhir adalah konsonan. Nomina itu kata benda ya. Contohnya adalah giul. Giul itu artinya jeruk. Kata benda ini jeruk karena akhirannya real, maka ditambah en. Giuren. Artinya jeruk di sini sebagai topik yang ditekankan. Nen. Jika digunakan jika nomina terakhir adalah vokal. Contohnya adalah sagwa yang artinya apel. Sagwa itu kata benda yang akhirannya a, maka dinambahin nen. Saguanen. Kemudian contohnya, caga bisamnida. Otobainen samnida. Artinya adalah mobil mahal, motor murah. Ca itu artinya mobil, ka partikel subjek, bisamnida artinya mahal. Otobai itu motor, nen itu partikel topiknya, samnida artinya murah. Dalam hal ini, partikel topik bisa difungsikan sebagai menekankan atau pembanding juga bisa. Otobai, samnida artinya motor murah. Sebagai bandingannya, mobil mahal. Kemudian, sinmuni jemi opsemnida. Japji는 재미있습니다. Artinya koran tidak menarik, majalah menarik. Sinmun itu artinya koran, i partikel subjeknya. 재미없습니다 artinya tidak menarik. Japji itu artinya majalah, nen partikel topiknya. 재미있습니다 artinya menarik. Dalam hal ini, mungkin si pembicara ingin menekankan bahwa majalah itu menarik. Dan sebagai pembandingnya, koran tidak menarik. Kemudian, Yoromi 덥습니다. 겨울은 춥습니다. Artinya musim panas panas, musim dingin dingin. Dingin dalam hal ini suhunya ya. Yolom itu artinya musim panas. I partikel subjeknya. 덥습니다 artinya panas, panas suhunya. 겨울 itu artinya musim dingin. En partikel topiknya 춥습니다 artinya dingin. Dingin hawanya atau dingin suhunya. Sama seperti di atas, ini juga menekankan bahwa musim dingin itu dingin. Sebagai pembandingannya, musim panas, hawanya panas. Kemudian yang paling mencolok itu yang terakhir nih. Mojaga 있습니다. 안경은 없습니다. Artinya topi ada, kacamata tidak ada. Moja itu artinya topi. Ga partikel subjek. 있습니다 artinya ada. Angyong itu artinya kacamata. En partikel topiknya. 없습니다 artinya tidak ada. Kalimat ini bisa diucapkan dalam kasus mungkin ada seorang pembeli ingin bertanya tentang kacamata. Kemudian si penjual menjelaskan atau menerangkan dan menekankan bahwa kacamata itu tidak ada. Angyongen opsemida. Tapi sebagai alternatif atau sebagai pembandingnya, mau jaga itsemida, topi ada. Demikianlah pembelajaran tentang tata bahasa Korea tentang partikel subjek, objek, dan topik. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.